Pertemuan denganmu Tuhan, nasihat-Mu yang ku perlukan, agar ku tahu pasti ku telah hidup sesuai yang Kau ingini. Kadang langkahku terhenti, tiada arah yang pasti. Firman-Mu perintah bagiku, agar ku selalu tunduk dalam kehendak-Mu. Ini aku, ya Tuhan, kerinduanku, hati-Mu diserahkan. Ku mau hidup melakukan kehendak-Mu. Sungguh Yesus, Engkau cukup bagiku. Tiada arah yang pasti. Firman-Mu perintah bagiku, agar ku selalu tunduk dalam kehendak-Mu. Ini aku, Engkau cukup bagiku. Ini aku, ya Tuhan, kerinduanku, hati-Mu diserahkan. Ku
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah kita hari Minggu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita ikuti ibadah ini, kita persiapkan hati kita, pakaian kita dengan rapi seperti layaknya kita ibadah offline. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan pada hari ini untuk menikmati berkat ibadah pada hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tetap melihat keberadaan kami, di mana kami akan mengikuti ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati setiap pengisi acara pengerja yang ikut ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini, Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan semuanya itu menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan sehingga apapun yang disampaikan kebenaran firman-Mu itu mengubah kami, cara berpikir kami, paradigma kami. Sehingga kami semakin hari semakin sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati pikiran kami untuk mengikuti ibadah kami pada hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada saat ini, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Tanyakan pujian ini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Kembali kita naikkan dari awal.
ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Hanya padamu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Allah kami, Bapa kami mulia. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu yang kudus Tuhan. Ajar kami hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Bapa, biarlah Engkau ajar kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu. Dan biar semua rencana-Mu Tuhan boleh digenapi dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah melalui hidup kami ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami mau terus Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin.
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kudaki Jalan Mulia. Biarlah itu menjadi doa kita. Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkanlah langkahku. Kami mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap, tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Menaikkan lebay yang ketiga, ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkah. Ya Tuhan, angkat diriku, Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saatnya kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita naikkan pujian, Aku Memilih-Mu Tuhan. hidupku yang sekarang ini bukannya aku
pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kami mau memilih Engkau saja ya Tuhan. Kami meninggalkan dunia ini dan segala keindahannya. Sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Segalanya bagiku, ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan, aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya dan juga umat-Mu untuk mulai mencerna dan menghidupinya di dalam hidupnya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu hari-hari ini banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir. Dan membuat kita juga bimbang. Tetapi itu adalah hal yang biasa saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Sebab kita harus mengerti semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini secara khusus kita akan belajar. Saya akan menseringkan firman Tuhan yaitu berpacu dengan waktu. Bahkan kitab pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo jelas menegaskan kepada kita. Di dalam pengkhotbah 3
ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dan Bapak Ibu juga boleh membuka di rumah. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada di dunia kita saat ini pasti berada dalam suatu rangkaian terencana dari Sang Pencipta. Di mana semuanya ada masanya, ada waktunya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu apa yang dituliskan oleh Raja Salomo ini merupakan perenungan panjang di dalam hidupnya. Di mana Salomo menyadari bahwa ternyata segala sesuatu serba terbatas. Begitu juga dengan keadaan kita hari ini. COVID yang belum berlalu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Melihat dari kebenaran ini, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Di sini Bapak Ibu saya mau menegaskan kepada kita, segala sesuatu yang menimpa hidup ini termasuk COVID pasti akan berlalu. Yang penting jangan tanya saya, kapan tepatnya akan berlalu. Itu semua tergantung Tuhan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dan tanpa mengesampingkan tanggung jawab kita. Nah untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentu pernah kita berkata, seandainya waktu ini bisa diulang kembali, saya akan mempergunakannya lebih baik dari hari kemarin. Tetapi ternyata faktanya, realitanya, waktu tidak akan pernah kembali. Itu sebabnya Bapak Ibu kita berpacu dengan waktu. Sebab kalau kita membaca firman Tuhan, dari kitab Mazmur sudah ada batasan yang ditetapkan buat kita. Umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Nah sekarang kesempatan ini harus kita pergunakan semaksimal mungkin. Bagaimana untuk mempersiapkan diri menyongsong akhir hidup kita Bapak Ibu. Jangan sampai di akhir hidup kita menyesal. Tentunya Bapak Ibu, apa yang dituliskan oleh Raja Salomo ini sangat beralasan. Kita tahu Salomo adalah seorang raja yang bijaksana. Dia begitu takut akan Tuhan. Tetapi ada di titik tertentu Salomo lupa akan jati dirinya. Betul memang dia dijumpai Tuhan 2 kali dalam mimpi. Tetapi itu ternyata tidak mampu mengukir sesuatu yang permanen di dalam hidupnya Salomo. Yang tadinya takut akan Tuhan, cinta membara kepada Tuhan, bisa juga beralih, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah, kadang-kadang situasi sulit bisa mengkondisikan kita untuk setia. Bapak Ibu baca Alkitab, ya, bagaimana setelah Israel meminta raja kepada Tuhan. Ketika mereka ada di dalam ketekunan kesetiaan, semua apa yang mereka kerjakan Tuhan sertai dan berhasil. Tetapi ketika itu ada di puncak kesuksesan, semua lupa. Tetapi baiknya Salomo ini sebelum mengakhiri hidupnya, dia sadar saudaraku bahwa ternyata segala sesuatu sangat terbatas. Nah untuk itu Bapak Ibu, di waktu kita saat ini yang sedang bertarung
dengan segudang masalah, kita harus mampu berkata kepada Tuhan, izinkan aku Tuhan melewati semuanya ini. Jangan sampai keadaan yang susah ini, tekanan yang menghimpit kita menjadi berdosa. Nah itu sebabnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, susahnya kekristenan adalah bukanlah mengadakan ibadah seperti ini. Tetapi susahnya kekristenan menjadi orang percaya adalah menghidupi apa yang kita dengar. Termasuk yang khotbah ini. Jangan sampai hanya saya cakap untuk menyampaikan. Tetapi lemah atau tumpul saya di dalam mengaplikasikannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Berbicara tentang banyaknya pergumulan. Tentu saya pun mengalami. Bapak Ibu juga yang di rumah pasti mengalami. Tetapi perlu digarisbawahi. Semua itu ada waktunya saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah, firman Tuhan ini menegaskan sekaligus menjadi jawaban. Pasti ada angan-angan tersebut bahwa segala sesuatu ada masanya. Masa adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Segala sesuatu yang dimaksudkan oleh pengkhotbah ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, bertalian dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa? Menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit, mencari untung rugi. Itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, itu adalah dikerjakan oleh semua orang. Bahkan dengan kata lain, untuk menanggung-jawabi ini murni harus kita perjuangkan. Sebab kalau kita belajar firman Tuhan, ketika Tuhan sebelum menciptakan manusia, segala sesuatu yang mendukung kehidupan itu telah difasilitasi oleh Tuhan. Tinggal manusia bagaimana menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Tentu dengan syarat mengikuti rambu-rambu yang telah Tuhan tetapkan. Hal yang kedua, segala sesuatu yang dimaksud oleh pengkhotbah, Bapak Ibu, ini bertalian dengan dinamika perasaan. Kadang kita menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara, berdiam diri. Ya, ini sesuatu hal yang normal dari kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab juga berkata, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Tetapi faktanya adalah lebih banyak teman untuk tertawa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hanya Dia pribadi yang sanggup memahami kita. Ya, itu hal biasa. Kalaupun kita sakit, ya terinfeksi dengan virus corona, belajar bersyukur. Kalaupun melalui virus itu Tuhan memanggilmu, bersyukurlah. Haleluya. Tidak mudah bukan? Tidak mudah. Nah untuk itu diperlukan satu kekuatan rohani yang harus kita bangun sejak dini. Dan itu harus diperjuangkan secara kontinu. Waktu demi waktu. Segala sesuatu yang dimaksud oleh pengkhotbah bertalian dengan peristiwa kehidupan yang terjadi. Yaitu lahir, meninggal, ada perang, ada damai. Ini adalah siklus kehidupan. Sebelum saya lahir dan Bapak Ibu yang ada di rumah lahir, ini sudah mewarnai kehidupan manusia. Akan tetapi harus kita tahu, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Nah saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman Raja Salomo semasa hidupnya sedikit banyaknya ada kemiripan atau kesamaan dengan apa yang kita alami. Di mana setiap orang punya masa lalu. Tetapi ingat, masa lalu biarlah berlalu. Yang penting ke depan, kesempatan yang Tuhan beri ini harus kita maksimalkan untuk memperbaiki diri kita. Nah itu sebabnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Memang Salomo tidak sesukses ayahnya Raja Daud dalam menjalankan pengiringannya kepada Tuhan. Ya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dan begitu juga dengan hidup kita. Mungkin kita masih jatuh bangun dalam mengiring Tuhan ini. Tetapi jangan mau terjebak di dalam kejatuhan. Bangkitlah. Berusahalah. Ya, kalau kita terjerumus dengan sesuatu yang negatif, ingat. Jangan berdoa supaya Tuhan melepaskanmu. Engkau yang memulai, harus engkau sendiri yang mengakhiri. Kadang-kadang kita enggak bertanggung jawab.
Kita yang membawa diri kita ke dalam pencobaan, kita suruh Tuhan yang menuntaskannya. Itu tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Pasti, tentu dalam menanggulangi ini, mintalah kekuatan dari Tuhan. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, di masa-masa sulit seperti ini, kita memiliki banyak waktu. Ya, ini kesempatan Bapak Ibu suami istri, rekonsiliasi ya, dengan mertua, dengan ipar, dengan tetangga ataupun dengan siapapun. Yuk kita pergunakan waktu ini. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, kita berpacu dengan waktu. Sebab Bapak Ibu, kita harus sadar, kita ada di dalam perjalanan waktu. Kita ada di dalam perjalanan waktu. Dan sehebat apapun kita, kalau Tuhan sudah ketok palu, pulang, pasti pulang. Pasti. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, selalu saya mengatakan di rumah duka, yang namanya kematian secara khusus di GSKI, saudaraku sudah begitu akrab. Tetapi begitu kita mengalaminya, beda, tidak seakrab kita mendengar. Akan tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita sudah mulai dengan Tuhan, akhirilah bersama dengan Tuhan. Dan yang berikut adalah jangan lupa diri. Ya, ini kadang-kadang kecenderungan kita. Seperti yang saya katakan di awal tadi, giliran susah Tuhan tolong. Giliran sudah selesai, wah. Kenapa saya berkata demikian? Saya pun mengalami. Saya juga ada di masa-masa kritis, saudaraku. Di situ saya mengerti bagaimana indahnya hubungan dengan Tuhan. Tetapi jujur saya harus berkata, kadang-kadang ada waktu, lebih banyak kesempatan saya pergunakan untuk kesenangan saya sendiri. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, tidak ada jaminan pendeta, majelis atau pengerja, tidak jaminan menjadi lebih rohani dari jemaat. Rohani kita itu kita yang menentukan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Yang penting kita mau sungguh-sungguh tidak. Kita mau jadi contoh tidak. Dan simple kekristenan itu. Buktikan itu dalam hidupmu. Jangan hanya di bibir semata. Jangan hanya menghiasi layar-layar media sosial kita. Kadang-kadang kita dapat quote yang bagus, langsung kita posting. Bapak Ibu, saya katakan, jangan terlalu cepat memposting segala sesuatu. Perkarakan dulu dengan dirimu sendiri. Sudah bisa kau hidupi belum? Ya, jangan lebih rohani media sosial kita dari penggunanya sendiri. Nah ini harus menantang kita. Kenapa? Kita berpacu dengan waktu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Dan ada satu lagu yang ditulis oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Untuk segala sesuatu ada masanya. Wah itu luar biasa lagu itu Bapak Ibu. Ada waktu menangis, ada waktu memeluk. Tetapi inti dari lagu itu adalah supaya di waktu yang masih Tuhan beri ini, kita tetap konsisten menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karenanya Bapak Ibu, melalui kesempatan ini, walaupun difasilitasi oleh media online, tentu memang ada hal-hal kejanggalan tertentu ya. Ada kejanggalan tertentu memang Bapak Ibu. Selama ini kita ibadah offline, ketemu satu dengan yang lain, wah mantap. Pakai pakaian yang rapi, di rumah pun lakukan itu. Jangan mentang-mentang karena di rumah, ya udah seadanya aja lah. Yang penting hati saya, itu mah gak benar saudaraku, itu hanya pembelaan. Kok Pak Sutardi tahu? Karena saya melakukannya. Nah itu sebabnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Walaupun kita ibadah online, ya tetap pantaskan diri kita. Siapa tahu sementara ibadah online berlangsung, Tuhan panggil kita. Haleluya. Dan saya mau ingatkan sekali lagi, ya di masa-masa sukar seperti ini Bapak Ibu, ingat kita ada di dalam perjalanan waktu. Nah sementara kita menjalani waktu ini, kesempatan ini, jangan lupa diri. Ingat, kita ini adalah makhluk ciptaan. Ada yang mengadakan. Dari kalimat itu Bapak Ibu, sudah pasti bisa kita pahami. Tidak akan pernah lebih mulia yang diciptakan dari yang menciptakan.
Nah, untuk itu adalah supaya kita bisa memantaskan diri kita, menempatkan diri kita secara proporsional. Kalau memang itu bagian kita, tanggulangilah. Dan ingat, tidak ada masalah bagi Tuhan yang terlalu kecil sehingga ia lupa untuk menyelesaikannya. Dan tidak ada juga masalah yang terlalu besar di mana Tuhan Allah tidak bisa menyelesaikan. Ya, Bapak Ibu, saat ini susah, semua orang juga mengalami. Yang penting adalah, saudaraku, asal ada makan dan minum, cukup. Kalau ada tambahannya, haleluya. Haleluya. Toh juga firman Tuhan berkata kepada kita, carilah dahulu kebenarannya dan kerajaannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Sementara kita ini serba terkungkung karena harus mengikuti protokol kesehatan. Gak masalah, itu juga bagian dari ibadah. Bahkan saya menghimbau Bapak Ibu, ya, melalui media ini, yuk kita bantu pemerintah kita dalam menanggulangi pandemi ini. Ya, lakukan tanggung jawabmu. Masa bodoh dengan orang yang tidak mau peduli, tapi minimal kita bertanggung jawab dengan diri kita. Bapak Ibu, berpacu dengan waktu. Ini harus selalu kita hayati. Karena kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup ini. Masih bersyukur seperti Salomo, ya, memiliki kesempatan untuk balik. Untuk balik. Tetapi orang kalau sudah terlena, terbius begitu rupa, dia akan hanyut dan perpisahan selamanya menjadi upahnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, melalui kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita. Yuk kita pergunakan waktu yang ada. Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah online ini, sebagai suami istri lengkap, lihat pasanganmu, lihat anak-anakmu dan berkata, yuk kita kelola lagi waktu dengan baik untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, bahkan ada juga program dari setiap gereja-gereja, khususnya GSKI, ada persekutuan Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya saya menghimbau kita supaya kita boleh mawas diri di dalam segala sesuatu. Dan perlu saya tegaskan Bapak Ibu di akhir dari khotbah saya ini. Di akhir dari khotbah saya ini saya mau menegaskan kepada kita. Ingat, kerohanianmu tidak diukur dari aktivitasmu melayani Tuhan. Tetapi kerohanianmu terukur dari seberapa banyak orang yang diberkati lewat hidup. Pegang ini. Kerohanianmu tidak diukur dari segudang aktivitas terlibat dalam pelayanan. Tetapi seberapa banyak orang di sekelilingmu yang terberkati oleh hidupmu. Dan saya mau berkata kepada kita Bapak Ibu, selamat berjuang ya. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah memuliakan nama Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Sutardi Nababan. Marilah kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini tanggal 31 Februari. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Sutardi Nababan. Tuhan berkati hamba-Mu ini sehingga dipakai luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga berkati keluarga maupun usahanya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami ucapkan puji syukur atas berkat-Mu Tuhan. Dan kami akan akhiri. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pada saat kami bisa melewati hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan sejenak untuk mendoakan pemerintahan kami. Tuhan berkati sehingga COVID-19 ini kami bersama-sama pemerintah bisa mengatasi bersama-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan tutup ibadah ini dan kami akan mempersiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Arahkan kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati masa depanmu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang beriman katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak saya meminta waktu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sambil duduk. Ada informasi yang saya sampaikan dari GSKI Kepenjeruk bagi Bapak Ibu. Dan kami mengucapkan puji syukur atas berkat persembahan dari Bapak Ibu melalui transfer yang sudah tertuang dalam rekening sebelumnya. Dan kalau Bapak Ibu bersedia membuka ini untuk Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh GSKI Kepenjeruk, Bapak Ibu bisa lihat pengumuman informasi di dalam website kami www.gskikepenjeruk.org. Dan segala informasi baik Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kami, jangan segan-segan untuk kontak kami melalui 0817 00335580 atau 0812 9154 1542. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ikutin protokol kesehatan. Agar apapun yang dilakukan pemerintah, kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab. 5M. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.